Jadi izinkan saya menyampaikan barangkali pidato enteng-entengan. Kira-kira 30 menit ke depan yang akan saya sampaikan pertama adalah saya ingin mengajak kita semua untuk mengingat kembali 24 tahun yang lalu ketika negeri ini diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu kita terkungkung selama 32 tahun dalam rezim yang autokrasi, dalam rezim yang otoriter, di mana ruang gerak masyarakat dibatasi sangat sempit, bahkan untuk berbicara politik itu hal yang tabu. Kebebasan media hampir-hampir tidak ada. Berapa kali kita dengar media dibredel? Supaya kita bersyukur, mari kita ingat dulu. Pertolongan Allah itu adalah reformasi 98. Reformasi 98 membuka pintu untuk kita membangun demokrasi yang seutuhnya, yang kita damba-dambakan. Diawali, perlu kita ingat supaya kita terus bersyukur. Karena kalau kita lihat, kita sendiri banyak mulai melupakan apa buah dari reformasi sesungguhnya. Yang pertama, angkatan atau militer mulai ditarik dari panggung politik. Itu buah dari reformasi 98. Prosesnya 2-3 tahun, 2-3 hingga 4 tahun setelah reformasi 98. Kemudian sistem perpartaian yang dulu zaman Orde Baru dibuat atau disimplifikasi demi rezim saat itu menjaga stabilitas politik, dibuat hanya 3. Kegiatan politik dibatasi hingga tingkat 2. Reformasi 98 kemudian membuka keran selebar-lebarnya sehingga kita bisa membuat partai. Maka partai yang lahir setelah atau pasca 98 adalah anak kandung reformasi. Yang jangan lupa, apalagi nanti durhaka, betul kan? Harus yang mengawal semangat reformasi. Kemudian pemilu kita dibuat semakin kompetitif dan terbuka. Pemilu kita dibuat kompetitif dan terbuka. Kemudian kebebasan pers yang tadi hampir-hampir tidak ada, kemudian mengalami peningkatan, mengalami kemajuan yang signifikan. Juga yang selanjutnya adalah reformasi hukum dan peradilan. Ini yang kita rasakan dari buah reformasi. Mohon didengarkan dulu, fokus dulu. Yang sebelah sana, tadi sudah bagus ini. Fokus sedikit lagi. Oke, saya lanjutkan. Itulah buah-buah demokrasi. Sebelum reformasi, eksekutif, legislatif itu tidak pada on equal footing, tidak sejajar terhadap eksekutif. Bahkan gaji DPR dulu itu di kementerian, bukan langsung dari APBN. Itu reformasi kemudian membuat lembaga tersebut sejajar. Dan ada separation of power, tidak hanya lembaga yang super power, MPR, di mana presiden kemudian menjadi mandataris MPR, sekarang presiden menjadi mandataris rakyat. Jadi tidak ada presiden adalah petugas partai, presiden itu petugas rakyat, kalau melihat filosofinya. Ini semangat reformasi yang dibangun 398 waktu itu. Nah, pada perjalanannya kita rasakan, kemudian juga artikel-artikel ilmiah mengatakan bahwa kita mengalami kemunduran. Bahkan satu artikel ilmiah, coba dilihat, ini artikel baru yang menulis Thomas Power, seorang akademisi di Australia sana, dan sahabatnya If, 2 orang. Dari 5 indeks demokrasi, ada 5 macam indeks, semuanya pasca 98 justru ke 2018 itu diukur 2 kali 98 dan 2018 itu menurun indeks-indeks demokrasi. Minimal kita rasakan 2 hal. Nampak kita rasakan, ini saya berbicara pemerintah pusat kalau insya Allah yang di sini pemerintah daerah sini putra-putra terbaik yang kita miliki. Tapi di pusat sana kita rasakan semakin otoriter.
Jadi kebebasan, ya, kebebasan ruang publik untuk mengutarakan pendapat yang merupakan buah dari reformasi 98 sekarang mulai dilimit, dibatasi. Kita rasakan Bang Buniani ini contoh korban UU ITE, diambil, ditarik pasal-pasal karet sehingga memenjarakan Bang Buni yang mengutarakan pendapatnya karena ada yang menista agama. Berapa tahun Bang Buni di penjara? 11 bulan. Di mana semangat reformasi 98-nya? Ya. Oke, kita lanjut ya. Ya. Jadi kita lihat tokoh-tokoh, ulama-ulama ditangkap. Bahkan lebih lagi, ya, namanya otoriter itu menggunakan jejaring otoritasnya untuk membuat ruang gerak masyarakat, ya, dalam mengutarakan pendapat dan seterusnya, itu kemudian sempit sekali. Tapi ini tidak hanya sebatas itu, tapi kita lihat peristiwa KM50 menggunakan peluru timah panas. Adil atau zalim ini? Adil atau zalim? Kalau zalim kita? Kalau zalim kita? Dengan cara-cara yang baik. Oke. Kemudian organisasi-organisasi, ya, ditutup tanpa ada proses peradilan. Beberapa yang jelas lah, kembali lagi kita ke sebelum reformasi. Buah reformasi tadi adalah reformasi hukum dan peradilan. Kok kita kembali lagi sekarang? Apa yang kita perjuangkan ini mengalami kemunduran. Kemudian DPR, ya, kita soroti yang terutama RI, ya. Kita rasakan fungsi utamanya tidak berjalan, alias disfungsional, alias impoten. DPR, legislatif, harusnya menjalankan fungsi checks and balances. Kalau eksekutif salah, kalau eksekutif khilaf, apa tugas DPR? Mengingatkan. Mengingatkan. Sekarang berapa di DPR yang oposisi terhadap ide-ide yang kadang nyeleneh? Ada berapa partai oposisi di DPR? Satu. Partai siapa? Alhamdulillah Pak Wakil Wali Kota gitu, dalam hati gitu. Alhamdulillah Pak gitu. Padahal demokrasi cirinya seharusnya simple, checks and balances. Ketika eksekutif kemudian khilaf, berbelok, maka DPR mengingatkan. Nah, karena masyarakat merasa ini tidak terwakili, maka banyak muncul gerakan-gerakan populis, banyak tokoh-tokoh populis, banyak demo-demo, bahkan akhir-akhir ini demo kita lihat. Barusan dua aktivis itu ditahan, ya, karena mengomentari salah satu menteri. Ini kita harus lihat, inilah bukti nyata kemunduran demokrasi yang kita rasakan. Nah, kalau produk politiknya, produk kebijakan-kebijakan yang dihasilkan eksekutif dan legislatif itu dihasilkan dari eksekutif dan legislatif yang mentalnya, yang mindsetnya tidak memahami semangat reformasi 98 atau demokrasi yang ingin kita bangun, maka kita lihat sekarang hasilnya. Kalau tadi saya berbicara indeks, saya sekarang ingin berbicara menggunakan data dari berbagai macam domain. Contohnya dalam bidang pendidikan. Saya menyambung dari Pak Wakil Wali Kota tadi tentang pendidikan. Jadi ada 126,5 juta penduduk Indonesia yang di atas 15 tahun. Ini berbicara seluruh Indonesia. Umur 15 tahun ke atas ini yang sudah bisa menempuh pendidikan tinggi kira-kira, kuliah. Dari 126,5 juta tersebut, yang mendapat kesempatan kuliah ternyata hanya 9,7% seluruh Indonesia. Tidak sampai 10%. Artinya, kira-kira hanya 12 juta penduduk Indonesia yang di atas 15 tahun tadi yang mendapat kesempatan kuliah.
Jadi 90%-nya itu tidak dapat kesempatan kuliah. Kenapa? Karena alasan ekonomi. Jadi program Pak Wakil Wali Kota tadi harus kita dukung sepenuhnya, sangat bagus tadi. Namun sekaligus ini untuk reminder kita bersama, ada PR yang harus kita kerjakan bersama. 90% ini belum kuliah dari 126,5 juta. Jadi sekitar 112 juta belum dapat kesempatan kuliah seluruh Indonesia. Padahal Nabi kita berpesan, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin memenangkan sukses di dunia, maka harus dengan ilmu. Barang siapa yang ingin menang atau menggapai akhirat, maka harus dengan ilmu. Barang siapa yang ingin menang keduanya, dunia akhirat, maka harus juga dengan ilmu. Ya, itu pendidikan. Kalau saya lanjutkan, ya, dunia internasional itu mengadakan tes PISA namanya. PISA, ya. PISA yang dites adalah anak 15 tahun dalam 3 subjek, 3 mata pelajaran. Yang pertama adalah matematika, yang kedua adalah IPA, ya, yang ketiga adalah reading atau literatur, membaca. Tahun 2018 adalah tes terakhir. Ya, sekarang akan mulai tes lagi, tapi 2018 terakhir. Dikumpulkanlah hasil tes seluruh negara. Indonesia termasuk yang ikut. Kemudian dilihat hasil tes khusus negara-negara OECD. Ya. Itu organisasi untuk ekonomi. Ya. Ada 41 member, 41 negara. Nah, kemudian dilihat rankingnya untuk matematika, ya, untuk matematika dari 41 negara, Indonesia masuk nomor 41. Tadi saya bilang apa? Matematika ya? Ya. Masih ada 2 harapan. Sekarang kita lihat sainsnya atau IPA-nya. Dari 41 negara member OECD, Indonesia ranking 41, alhamdulillah. 41. Masih ada harapan terakhir, literatur, reading, membaca. Dari 41 negara OECD, Indonesia alhamdulillah nomor 41. Jangan tepuk tangan, Pak. Nomor 1 dari bawah. Nomor 1 dari bawah. Sangat memprihatinkan. Tadi 90% anak 15 tahun ke atas tidak dapat kesempatan kuliah karena disparitas ekonomi, kesenjangan ekonomi. Sekarang yang 15 tahun dites dari mata pelajaran 3 tadi, kita nomor bontot ya. Nomor 41 untuk 3 subjek untuk seluruh negara member OECD. Sekarang saya tambahkan ekonomi. Ya. Jadi kita punya 5 raksasa platform belanja online di Indonesia. 5 raksasa. Transaksi tahun 2021 mencapai 400 triliun. Besar nggak? Besar sekali. Pertanyaannya, kita dapat apa? Ternyata 3 dari 5 perusahaan tersebut sejak lahir bukan perusahaan Indonesia alias perusahaan asing. 2 sisanya mayoritas memegang saham adalah asing. Kemudian kalau kita lihat 90% produk yang beredar adalah produk impor atau produk asing. Hanya 10% produk Indonesia atau UMKM. Ini model ekonomi semacam ini, di mana masyarakat Indonesia hanya membayar pajak 10%, kemudian dikumpulkan 2021 pajak dari transaksi digital itu ada 3 triliun, kemudian yang menikmati 90% tadi barang yang beredar adalah asing. Ini model ekonomi komprador. Kita hanya dijadikan alas, hanya dijadikan karpet untuk kepentingan ekonomi asing. Adil atau zalim? Adil atau zalim? Kalau zalim kita? Kalau zalim kita dengan cara-cara yang baik, dengan solusi-solusi, dengan gagasan-gagasan. Itulah Partai Umat, insya Allah. Nah, untuk menyingkat waktu, sekarang kita mulai dari mana? Mulai dari diri sendiri dulu.
Sebagaimana kata Al-Baqarah ayat 30, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Setiap individu di sini, mulai dari Pak Daris sampai Mas Agung, sampai Pak Dedi, sampai semua, ya, itu punya tugas, punya amanah-amanah tertentu ketika kita lahir di bumi ini. Ini secara individu, dan ini adalah statement yang jelas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan para malaikat. Kalau dilanjutkan ayat tadi, malaikat protes, bertanya, qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikut dima. Tapi kemudian Allah mengatakan, aku lebih tahu apa yang engkau tidak tahu. Karena malaikat protes, ya Allah, ini manusia yang menumpahkan darah tersebut, ya, yang berbuat kerusakan di dunia itu. Allah mengatakan, aku lebih tahu apa yang engkau tidak tahu. Jadi secara individu kita punya, ya, amanah-amanah untuk kita selesaikan, untuk kita lakukan. Dan dalam rangka mencapai atau melaksanakan amanah tersebut, kita diberikan kemampuan, kita diberikan keinginan, iradah, dan seterusnya. Sekarang sebagai individu tentu tidak mungkin kita menyelesaikan masalah yang ada. Tidak mungkin, ya. Maka tadi seperti dibacakan Qori tadi, bagaimana, ya, caranya di Ali Imran 104, wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kamu harus membentuk sekelompok perjuangan ummatan wahidatan, yang satu, yang utuh, seperti benteng. Apa arahnya? Menyeru kepada kebajikan, kemudian beramar ma'ruf nahi mungkar. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil mungkar. Dan yang kita punya di sini, lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Al-amru bil adli wa nahyu anil dzulmi adalah transformasi dari amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika kita berbicara amar ma'ruf nahi mungkar, insya Allah relevan terhadap ruang lingkup kehidupan kita individual, kemudian secara kekeluarga, ya, familial, ataupun masyarakat yang skalanya terbatas, komunal. Ketika kita berbicara dalam ruang lingkup kehidupan bernegara, kita berbicara bagaimana negara memenuhi hak-hak warga negaranya. Maka kita berbicara tentang penegakan keadilan. Maka kita berbicara tentang al-amru bil adli wa nahyu anil dzulmi. Tegakkan keadilan dan lawan kezaliman. Takbir. Allah. Ali Imran 104. Sudah jelas kita harus membuat kelompok, kita harus membuat barisan. Dan itu tidak mungkin partai umat sendiri. Tidak mungkin partai umat sendiri. Ya, tidak mungkin kita eksklusif. Kita harus bekerja sama dengan segenap anak bangsa yang lain, dengan PKS, dengan DMI, dengan Muhammadiyah, dengan sahabat-sahabat yang lain, dengan pemerintah, ya, dari Partai Perindo dan segala macam. Semuanya. Karena kalau kita sendiri-sendiri, ini justru di 105 Ali Imran, ayat selanjutnya, ini kita diingatkan. Wala takunu kalladzina tafarraqu. Dan kamu itu jangan seperti orang yang bercerai-berai. Wakhtalafu, dan berselisih. Mimba dimaja'ahumul bayyinah, setelah datang keterangan yang jelas. Kalau tadi orang yang berkumpul kemudian melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dikatakan sebagai orang yang muflihun, al-muflihun, yang menang, yang jaya, yang sukses. Kalau kita bercerai-berai dikatakan sebagai orang yang dapat azab yang azim, yang besar. Oke, jadi ini rumus bagaimana kita membangun perjuangan ke depan. Sahabat-sahabatku semua, sebagai partai politik, maka kita perlu menempuh jalur konstitusional, bukan jalur-jalur ekstra parlementer, ya. Kita sekarang perlu membidik, ya, menuju 2024, ya. Persiapan kita yang pertama saat ini adalah bagaimana insya Allah memperjuangkan partai ini menjadi peserta pemilu. Insya Allah siap? Insya Allah siap? Insya Allah siap. Maka setelahnya kita harus punya proyeksi untuk menduduki kursi-kursi legislatif, bahkan juga eksekutif. Ya. Dari kursi legislatif itulah nanti kita bisa bersama eksekutif merumuskan undang-undang, ya, melakukan amandemen terhadap undang-undang yang tidak pro kemaslahatan umat, yang multi tafsir, yang karet, dan seterusnya.
menjadi eksekutif, kita bisa dengan satu tanda tangan kita, insya Allah membuat kebijakan yang menyelamatkan banyak orang, insya Allah. Jadi sahabat-sahabatku semua, insya Allah ada siap semua untuk menjadi calon legislatif? Ya tentu nggak semua ya, harus ada strategi. Tapi ini untuk mengatakan secara umum, insya Allah semua siap? Eksekutif, insya Allah siap? Kepala daerah siap? Insya Allah, kita doakan ya. Nah, siap ini perlu kita kuantifikasikan, perlu kita manifestasikan menjadi satu yang nyata, perlu kita persiapkan sejak diri kita sekarang. Dan ingat, yang kita lakukan ini semata-mata adalah untuk membangun kekuasaan di mana yang bisa kita gunakan untuk ini, lawan kezaliman dan tegakkan keadilan. Bukan kekuasaan yang syahwat duniawi, bukan yang petantang petenteng, yang kemudian lupa dengan masyarakat. Semoga kita dijauhkan dari hal yang seperti itu. Jadi, ini selalu saya tanya, walaupun ini di DPD, tidak masalah, relevan. Siapa yang sudah memproyeksikan diri menjadi bacalek insya Allah tingkat 2? Angkat tangan. Tingkat 2 dulu, angkat tangan. Ayo, nggak boleh malu. Ini untuk perjuangan. Kalau malu nanti kita diisi orang-orang yang nggak tahu malu. Tingkat 2 ya. Sekarang tingkat 1. Tingkat 1, ayo masih kurang ini. Ini masih 34, kita masih butuh 400. Berapa tadi tadi 7 ya? 7. Bahkan RI ada nggak dari sini? RI ada nggak dari sini? Tuh, 2. Sebelah sini? RI? DPR RI, ayo. Ya. Sekarang eksekutif. Wakil atau wali kota? Pak Imam nggak apa-apa Pak, ini angkat tangan, nanti kita jadi catatan kita Pak, jadi pertimbangan kita juga Pak gitu. Enggak, sekali lagi ini bukan syahwat duniawi dan pribadi, semata-mata untuk menegakkan keadilan di Indonesia, khususnya kota Depok ini. Ya. Siapa yang sudah mereksikan menjadi wakil atau wakil wali kota? Wakil wali kota. Menjadi wakil wali kota atau wali kota? Coba angkat tangan tadi. 2, 3, 4. Ya, kalau di situ di Kabupaten Bogor ya, masing-masing di DPD-nya. Oke. Begitulah, kita harus punya proyeksi jelas. Oh, ini saya lanjut ini, belum selesai. Wakil gubernur atau gubernur? Wakil gubernur atau gubernur? Pak Daris? Bahkan menteri. Siapa yang bersiap dan proyeksikan diri menjadi menteri? Kenapa tidak? Tuh. Enggak. Kemarin kita mengatakan kita tidak setuju dengan IKN. Tapi kita bisa setuju syaratnya kepalanya ada Buniani. Ya, karena kita takut Ahok yang maju waktu itu. Kita ingin musuh bebuyutannya. Ya, ini untuk menyemangati kita semua dan mengingatkan kita bahwa kita harus menyiapkan sejak sekarang. Setelah menteri, bahkan wakil presiden atau calon presiden. Bukan tidak mungkin jika Allah berkehendak, insya Allah gugatan kita judicial review untuk PT 0% itu dikabulkan, ya. Kemudian memungkinkan kita juga untuk mencalonkan presiden, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya tutup sahabatku. Jadi insya Allah apa yang kita proyeksikan, apa yang insya Allah kita rencanakan ke depan, ini sebagai penyemangat kita, itu akan tentu melelahkan, akan kering kalau kita tidak hubungkan dengan dasar-dasar yang spiritual. Ya.
Jadi kalau kita perhatikan surat Ibrahim ayat 24-25, jadi bagaimana Allah membuat perumpamaan, alam taro kaifa dzaraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Bagaimana, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan? Perumpamaan apa? Terhadap kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah di sini termasuk adalah la ilaha illallah, kalimat tauhid kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa perumpamaan dari kalimat tauhid kita tadi? Dari tauhid kita tadi. Perumpamanya adalah kasajaratin thayyibah, seperti pohon yang indah, yang bagus. Yang apa? Asluha tsabitu wa faruha fis sama. Yang akarnya itu menghujam ke bawah kuat, yang cabangnya menjulang ke atas. Kemudian di ayat 25, pohon tersebut memberikan buah atau manfaat sepanjang waktu atas izin Allah. Dan demikianlah Allah membuat perumpamaan agar manusia mengingat. Jadi tauhid kita, ya, itu jangan berhenti saja pada dimensi akidah. Tentu itu dimensi paling penting, di mana kita mengatakan la atau tidak terhadap yang selain Allah. Namun dari perumpamaan Allah terhadap tauhid tadi di surat Ibrahim ayat 24-25, ternyata kita perlu memanifestasikan, mewujudkan, ya, tauhid kita tadi, menarik atau expand hingga dimensi sosial, dimensi pergerakan, dimensi amar ma'ruf nahi mungkar, dimensi al-amru bil adli wa nahyu anil dzulmi. Maka lawan kezaliman dan tegak keadilan, sesungguhnya insya Allah kita sedang menegakkan tauhid kita. Jadi kita sedang mengusahakan dunia kita, insya Allah sekaligus sedang mengusahakan akhirat kita. Jadi ikhlaskan sahabat-sahabatku dalam perjuangan ini. Karena ini adalah sesungguhnya bagaimana kita langsung kepada Allah untuk membuktikan cinta kita kepada Tuhan kita. Jadi setiap inci perjuangan kita ini, jika dimaknai dari sisi tauhid tadi, insya Allah akan lebih bermakna, insya Allah tidak melelahkan, dan insya Allah akan mengantarkan kita sampai tujuan yang kita idam-idamkan. Kiranya begitu yang bisa saya sampaikan. Saya doakan semuanya sehat selalu, perjuangan masih panjang. Dan kemudian tadi sekali lagi, ingat Ali Imran 105, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Janganlah kamu seperti orang yang berselisih dan janganlah kamu seperti orang yang bercerai-berai dan berselisih. Mimba di maja'ahumul bayyinah, setelah datang keterangan yang jelas. Ini sesuatu yang inevitable. Perbedaan pendapat, perbedaan gagasan di partai politik adalah sesuatu yang biasa. Tapi bagaimana kita mengorganisasi, mentransform menjadi energi yang lebih besar, energi yang lebih positif, itu adalah tantangan buat kita semua. Jadi mohon diingat. Sekaligus insya Allah mohon doanya, kita akan melanjutkan pelantikan. Jadi 2 hari lalu kita kembali dari, alhamdulillah kita baru saja melantik Papua Barat, DPW Papua Barat di Manokwari. Ya. Dan saya terenyuh, ini saya sampaikan kabar baik ke sahabat-sahabat semua. Alhamdulillah Sumatera kita sudah selesaikan. Dan kita melihat bagaimana bendera-bendera Partai Umat berkibar di jalanan Banda Aceh sana, bagian barat Indonesia. 2 hari lalu kita saksikan bendera-bendera Partai Umat ada di tengah jalan Manokwari di Indonesia bagian timur sana. Alhamdulillah begitu nyata. Kiranya begitu sahabatku semuanya, selamat berjuang dan selalu jaga persatuan. Dan saya tutup dengan satu ayat, sebagaimana perkataan Nabi Syuaib alaihissalam, wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Dan petunjuk yang aku ikuti hanya dari Allah, kepadanya lah aku bertawakal dan kepadanya pula aku kembali. Boleh saya tutup dengan pantun? Ini pantun SOP, sudah saya bacakan mungkin 20 kali di pelantikan-pelantikan. Yang sudah mendengar pura-pura belum mendengar, ya. Depok ya, dia kota Depok ya. Sebelum, ya. Kalau ada ikan di parit, insya Allah itu tandanya ada makanan. Kalau perjuangan Partai Umat di kota Depok telah terbit, insya Allah itu adalah tandanya kemenangan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.